Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mujakir. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gorontalo Utara. Saya berasal dari SMP Negeri 4 Atinggola. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Berikut ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang pendidik, saya harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah saya dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami dengan baik motivasi perilaku manusia, yaitu berupa hukuman dan penghargaan, menempatkan posisi kontrol, membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta menerapkan segitiga restitusi. Konsep yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan peserta didik tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran secara intrinsik serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa rayuan, ancaman, maupun hukuman. Konsep yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen, motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi pertama dan yang kedua merupakan motivasi eksternal, sedangkan motivasi yang terakhir merupakan motivasi internal. Seorang guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal atau motivasi intrinsik pada anak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, agar seorang anak mampu menanamkan nilai-nilai universal yang ada dalam dirinya. Konsep yang selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Terbagi menjadi 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru yang diharapkan adalah sebagai manajer, yaitu merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Konsep yang selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru harus menjadi agen terwujudnya keyakinan kelas, berupa nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Keyakinan atau kesepakatan kelas ini disepakati bersama murid dengan ketentuan mudah untuk diingat dan dipahami. Konsep yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi dibagi menjadi 3 sisi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seorang guru harus memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi agar dapat menghasilkan siswa yang bertanggung jawab dan mandiri dalam menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi. Adapun koneksi antar materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana seorang guru bisa menuntun murid agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Salah satu cara mewujudkan itu adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah agar anak merasa merdeka dan berlaku sesuai dengan hasil keyakinan kelas yang telah disepakati, sehingga anak merasa merdeka dalam belajar. Budaya positif di sekolah dapat terwujud jika guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran dalam menjalankan kolaborasi antar warga sekolah dalam hal kesepakatan atau keyakinan sekolah dan dijalankan bersama dengan penuh tanggung jawab. Visi guru penggerak yang utama adalah bagaimana menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah dengan melakukan prakarsa perubahan demi terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid serta penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru, saya harus menerapkan budaya positif di sekolah
dengan konsep inti sebagai berikut. Memahami disiplin positif dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. 2. Memahami dengan baik motivasi perilaku manusia. 3. Menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. 4. Membuat keyakinan sekolah atau kelas dengan berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Dan yang kelima, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Adapun hal yang menarik yang pertama bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mengetahui bahwa disiplin itu adalah nilai intrinsik yang timbul dari dalam diri manusia, di mana selama ini saya memahami bahwa disiplin itu adalah anak harus mengikuti semua peraturan yang ada, dengan catatan apabila melanggar berarti mereka tidak disiplin. Yang kedua, selama ini saya menganggap pemberian penghargaan merupakan cara terbaik untuk memotivasi anak untuk berkembang lebih baik. Namun, dengan mempelajari modul ini, ternyata penghargaan memiliki nilai negatif. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi kreativitas, dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya akan mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya sering menangani siswa yang membuang sampah sembarangan. Saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya, karena tidak menguasai bagaimana polanya. Namun ketika mempelajari modul ini, saya semakin yakin bisa menerapkan segitiga restitusi ini dengan baik nantinya. Perasaan saya sangat beruntung bisa mempelajari modul budaya positif ini, dan saya semakin termotivasi untuk bisa terus merefleksi diri dalam menumbuhkan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah siswa mulai sadar akan tanggung jawab mereka terhadap nilai-nilai yang sudah disepakati. Hal ini tentunya akan mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik dalam diri siswa sehingga mereka lebih mandiri. Yang perlu diperbaiki adalah mendorong teman-teman guru untuk bisa menerapkan segitiga restitusi dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya mengambil posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau. Saya merasa melakukan hal yang benar menurut saya saat itu, karena saya dekat dengan siswa dengan tetap menegakkan aturan sekolah. Namun, setelah saya memahami modul ini, posisi kontrol yang saya ambil adalah sebagai manajer, dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah bersama murid. Perasaan saya menjadi sangat tenang karena solusi yang didapat bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian murid. Perbedaannya adalah sebelumnya saya memberikan motivasi eksternal kepada siswa, sedangkan sekarang motivasi siswa muncul dari dalam diri mereka sendiri. Pernah, yaitu saya hanya melakukan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan kenapa siswa melakukan hal tersebut. Kemudian, saya memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, padahal seharusnya solusi itu harus muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, agar mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah bagaimana kita sebagai seorang guru harus mampu berkolaborasi baik dengan orang tua siswa agar budaya positif ini juga bisa diterapkan di rumah masing-masing siswa itu sendiri.